biasanya sih suka orang moreng ya, moreng apa sampai waktu di sekolahan, waktu SD, waktu dari TK, SD, SMP, SMA itu ya pernah namanya ada kertas yang kosong itu selalu saya itu selalu melihat ada kertas kosong selalu ambisi ingin bikin gambar lah kalau bahasa dulu gambar, tetapi mencoba untuk bisa memberi warna ya kan. Dulu latar pendidikan saya secara studi saya dulu setelah dari sekolah SMA ya, terus saya mencoba untuk mencari akademisi yang di situ ikatannya dengan seni rupa ya. Pada waktu itu tadinya sih saya ingin ke Jogja itu. Nah, dia berdomisili di Semarang. Ternyata di Semarang itu ada namanya Fakultas Seni Rupa ya di Semarang itu sendiri yang namanya IKIP dulu sebelum UNES kan. Saya antusias ingin masuk di seni rupa itu ya karena tidak hanya seni murni yang digarap gitu. Jadi apa saja yang ada di IKIP itu pada waktu itu ada ukir, ada kriya, ada patung, ada seni lukis, ada batik, ada ilustrasi, drawing, ada perspektif ya. Selama kita berakademisi itu kita di situ belajar tentang dasar teknis realisme. Itu bagi saya, pendapat saya itu dasar. Sampai ke ranah seperti ini ya saya sudah tidak belajar lagi tentang soal teknis, soal dasar itu. Mungkin ya saya bukannya saya tidak menguasai, tapi saya paham terhadap wilayah-wilayah seni rupa karena ya saya terjun di seni rupa itu dari saya masuk di akademisi tahun 93. Saya itu sangat dulu sih tertarik dengan Basuki Abdullah, karyanya bagus banget secara realistis, lokal ya, karya-karya seniman-seniman lokal ya, paling sekelas Raden Saleh itu realisnya, romantismenya, karya-karyanya itu luar biasa itu. Dulu saya suka gaya dekoratif, jadi dengan warna-warna yang padat ya, teknis-teknis yang padat, warna-warna yang kuat, tekstur-tekstur yang kuat, itu mengangkat saya untuk selalu berimajinasi dengan gaya-gaya dekoratif. Itu ya awalnya sih saya suka di wilayah-wilayah itu. Semakin kesini saya mencoba untuk lebih ke teknis yang lebih halus ya, lebih saya bisa di situ mengacu pada sifat media ya. Saya sangat senang sekali kalau belajar sama media yang saya gunakan karena media itu mempengaruhi gaya lukisan saya, juga hasil dari akhir karya-karya saya nanti itu. Ya semua dalam saya berkarya itu banyak sih ya juga pengaruh ya, karena yang saya angkat itu selalu hanya seputar kita sendiri, saya sendiri personal sebagai seorang manusia yang sering mengapresiasi sosial, politik, budaya, bahkan lingkungan, bahkan keluarga itu saya angkat. Ya kalau dibilang semua media seni rupa saya sukai lah. Ini mungkin sedikit ada spiritual ya, bahasa spiritual ya. Kalau seumuran saya ini ya mungkin saya butuh ya perenungan ya, bahasanya itu perenungan untuk menciptakan sebuah karya ya, jadi tidak hanya asal gitu random atau karya-karya yang bagi saya itu spesifik banget, yang murni ya, yang murni saya gitu ya. Ya kadang saya sering merenung apa sih
apa sih, bahkan selalu terlintas ide-ide gagasan itu di saat saya sendiri. Saya akan mengangkat sebuah karakter atau sebuah bahasa itu, mengeksplor sesuatu gitu ya. Sesuatu itu bagaimana dan nanti hasilnya dan dampaknya apa. Nah, ini sudah menjarah pada diri saya. Jadi saya sering kegelisahan itu di saat saya ingin berkarya. Saya harus merenung ya, harus, kalau bahasa orang dulu, kalau berkarya harus bertapa dulu ya Pak. Iyalah, memang untuk menjadikan sesuatu yang luar biasa, karya yang punya kualitas, ya kita harus nggak sembarangan gitu. Hidup dalam anti kemapanan, kalau dibilang anti kemapanan ya udah masuk kategori lah dari dulu, tapi kan kita tidak punya prinsip untuk sampai ke situ gitu loh. Karena yang dicari saya sebagai seorang seniman itu kan rasa ya, jiwa ya kan. Jadi bukan hanya sebuah, kalau emang kalau kita mapan itu harus punya mobil, punya motor, punya rumah bagus, punya pelukisan kita dihargai ratusan juta, terus kita mau ke luar negeri lah dan sebagainya. Itu bagi saya itu bukan tujuan seorang perupa, karena menurut saya seniman itu diciptakan ya dari rasa ya, dari rasa. Jadi ya itu kembali lagi ke nilai spiritual ya. Spiritual itu jadi bagaimana kita di saat kita, roh kita bekerja, alam sadar kita bekerja gitu, terus akhirnya kita simbiosisme dengan tangan kita ya kan, yang untuk kita gerakkan. Bahkan mungkin kalau di musik itu vokal atau gimana, nggak ada sih dalam benak pikiran saya itu bahwa saya itu sebagai seorang yang anti kemapanan itu ya bukan. Kalau apalagi generasi dengan PD-nya, oh aku anti kemapanan, aku usaha sendiri, aku gini. Berarti kamu udah masuknya di fase-fase itu masih urusan perut gitu loh. Kamu urusan perut, di sini sudah urusan jiwa itu, rasa yang kita ada. Nah bagi saya sih anti kemapanan itu ya, yang dicari bukan sebuah, yaitu tadi urusan perut, tapi rasa. Saya lagi mempersiapkan pameran yang bertajuk eksentrik ya. Ini kalimat ini mengacu pada diri saya waktu era-era mahasiswa ini. Saya berkolaborasi dengan 4 seniman, termasuk saya, Pak Asep, Pak Agus, Pak Bro. Mereka, beliau ini karya-karyanya dahsyat semua. Setelah saya kemarin sempat silaturahmi sama mereka, luar biasa emosinya, gagasannya, idenya gitu ya. Ya di sini saya sangat bersyukur sekali bisa berpameran sama beliau ini. Mungkin ini bagi saya bukan sebuah kompetisi atau persaingan atau tidak, tapi di sini adalah yang saya rasakan itu bahwa pameran ini nanti adalah pameran yang benar-benar menyatakan diri kita itu sebagai seorang yang seniman atau perupa ya begini nih gaya kita gitu. Jadi bahasa dengan tajuk eksentrik itu kembali saya di saat saya PD gitu. Jadi saya percaya diri dan saya berbeda. Gaya saya, style saya, bahkan karya-karyanya itu sangat berbeda dengan di antara seniman satu dengan seniman lainnya. Dengan bertajuk eksentrik ini membuat saya emosional gitu di saat ini. Dan tadi diberi bahasa kegelisahan itu mengangkat diri saya bahwa saya ini, kamu tuh masih mampu, kamu masih keren, kamu masih punya jati diri, kamu masih, jadi ini sebuah kebanggaan gitu. Bahasa eksentrik itu sebutan yang bagi orang yang pelaku yang nyentrik itu sebagai kebanggaan, prestasi bagi saya. Dalam karya-karya ini saya mengangkat kesederhanaan,
tentang profil ya, tentang yang saya angkat itu kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah-wilayah budaya, wilayah-wilayah perempuan, wilayah-wilayah sosial itu yang saya angkat. Sehingga pesan saya, mungkin kadang kita melalaikan bahwa kita itu masih banyak budaya ya, budaya ragam ya, budaya ragam itu sangat kental sekali. Ini akan saya angkat lagi secara real, karena untuk masa-masa periode teknologi yang sangat canggih ini, kadang-kadang generasi-generasi kita tidak paham ya terhadap apa sih yang disebut dengan ragam budaya itu seperti apa, terutama di wilayah serupa ya. Sehingga mereka lebih senang berkarya yang bertajuk dengan gaya-gaya kekinian atau kontemporer ya. Tapi aku tidak menyalahkan itu, saya tidak menyalahkan mereka berkreasi seperti itu. Tapi saya mengangkat sebuah budaya ragam kehidupan sosial yang ada di wilayah kita, bahwa kita itu banyak sampel-sampel, contoh-contoh budaya, ragam hias, motif dan apa-apa itu untuk dikembangkan menjadi sebuah karya yang lebih dahsyat, bahkan bisa mendunia.